Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Pendakian Alena. Cerita ini ditulis oleh Yuyun Setiani. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pendakian Alena. Hingar-bingar musik di sebuah bar malam itu membuat salah seorang gadis cantik berusia 21 tahun terbuai hingga mabuk. Beberapa buah botol minuman Red Black berada di meja, tepat di mana gadis itu tertidur di sana. Al, ayo bangun, ini udah jam 3 pagi. Lo mau apa? Bokap nyokap lo ngabuk datang ke sini. Alah, kenapa gue nggak dibangunin? Gila lu Al, udah cepatan bangun, kita balik. Udah cepat ah. Teman si gadis berusaha menarik tubuhnya bangun. Kedua gadis itu telah keluar dari bar dan kini masuk ke dalam mobil Pajero berwarna hitam, lalu meluncur meninggalkan lokasi bar itu. Bawa gue ke rumah lu aja, Re. Nggak bisa, Lena. Lu udah 3 hari gak pulang. Nyokap lu udah berkali-kali nelpon minta gue ajak supaya lu balik. Lu pokoknya balik, titik. Mau gue balik ke rumah itu tempat orang-orang munafik. Gimana pun Al, itu rumah lu, mereka keluarga lu, orang-orang peduli sama lu. Tukas Ray dengan menggelengkan kepalanya. Mobil itu kini sudah berada di halaman sebuah rumah mewah yang terlihat bagaikan istana. Gadis bernama Ray memapa tubuh Alena yang dalam keadaan masih mabuk menuju ke rumahnya. Udah lepasin. Lu kalau mau balik-balik aja. Alena menepis pelukan Ray, lalu terhuyung dan muntah. Terserah. Gadis bernama Ray dengan kesal kemudian pergi meninggalkan Alena sendirian di depan rumahnya. Alena kini duduk tertunduk sendirian. Gadis itu tersenyum lalu tertawa sendiri. Terserah. Ya benar, semua terserah gue, apapun itu. Tak lama tubuh itu ambruk di lantai teras rumahnya. Non, bangun Non. Wanita parubaya yang tidak lain adalah pembantu dari rumah Alena membangunkan gadis itu yang masih tertidur di teras rumah. Ini di mana, Bi? Ini di rumah Non. Bapak sama ibu udah nungguin Non di meja makan. Alena bangun lalu dengan malas masuk ke rumah besar itu. Saat gadis itu berjalan hendak naik ke tangga menuju kamarnya, tampak di depannya seorang wanita cantik setengah baya sudah berdiri di samping tangga. Ale, bagus ya. Pergi semaumu, pulang mabuk sesukamu. Wanita yang tak lain adalah Bu Surya, ibu dari Alena, berkata dengan wajah serius. Ale capek Mi, mau istirahat dulu. Ale, dengarkan Mami. Mau jadi apa kamu nak? Hari ini harus masuk kuliah, sudah seminggu kamu bolos. Bu Surya berbicara tanpa sedikit pun diperdulikan oleh Alena yang terus berjalan menaiki tangga. Ya Allah Tuhan, apa salahku sampai anakku sendiri tidak lagi menghargaiku? Saat sampai di kamar, Alena tidak langsung tidur, tapi duduk di tepi ranjangnya dengan menatap ke cermin di depannya. Dilihat wajahnya yang kusam kusut dan begitu pucat. Diraihnya tas lempang yang selalu dibawanya, lalu dari dalam tas diambilnya bungkus rokok, lalu disulut dan menghisapnya dalam-dalam. Saat masih menikmati hisapan demi hisapan rokok di jarinya, gadis itu menatap kembali ke cermin. Tapi astaga, dilihatnya ada sosok dengan wajah dan penampilan yang menyeramkan tepat berada di belakang. Sosok itu berdiri mematung dengan tatapan mata melotot disertai seringnya menyeramkan.
Alena menoleh melihat ke belakang dengan perasaan terkejut, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Masih dalam suasana terkejut, tiba-tiba HP-nya berdering dan terlihat ada pesan WhatsApp di sana. "Masuk hari ini, kita mau ada event penting, Al." Isi pesan di WhatsApp berbunyi. Dengan segera gadis itu beranjak lalu menuju ke kamar mandi. Setelah selesai merapikan diri, gadis itu kemudian meninggalkan kamarnya menuju ke ruang tamu. "Mau ke kampus, Non?" "Iya, Bi. Sarapan dulu." "Udah, Bi, nanti makan di luar aja." "Ale pakai mobil Muna." Dengan acuh gadis itu pergi berlalu dan menghilang di balik pagar besar rumah mewah itu. Dia memesan taksi online lewat HP. Tak lama taksinya datang dan membawa Alena menuju kampus. Nah, itu Ale datang. Seorang teman gadis itu berseru dengan menunjukkan jarinya ke arah Alena yang baru datang menuju ke arah mereka. "Halo guys, sorry gue telat." "Tumben kayak jet super speed lu dateng, Al." "Dia tepar semalam di bar." Yang menjawab kali ini gadis bernama Reina, gadis yang semalam membawa Alena yang mabuk dari bar. "Buka kartu aja lu." "Langsung intinya aja, ada apa kalian nyuruh gue datang ke kampus? Jujur gue masih malas mau masuk." "Udahlah Al, gak usah berlarut-larut dengan semua kejadian bulan lalu. Coba move on dan lu lupain semuanya. Semua udah kehendak Tuhan." "Gak semudah itu, Naura. Kalian bukan gue dan gak pernah ngalamin dan ngerasain gimana yang gue alamin. Masih merah kuburan papi gue, tapi wanita itu udah nikah lagi di saat hati gue benar-benar hancur." Alena bicara dengan nada berat dan terasa begitu menahan emosi juga kepedihan. "Gimana kalau kita bantu Ale buat move on? Setuju nggak?" "Caranya?" Kita naik gunung, mendaki, gimana, setuju nggak?" Bara memberi ide semangat. "Nah, ini baru cocok. Tujuan kita kemana, Bar?" "Ke lereng Gunung Kidul gimana?" "Cocok sih, deal. Besok pagi kita OTW, oke?" Malam ini Alena memutuskan pulang lebih awal dan tidur di rumahnya. Sebenarnya begitu enggan dia kembali pulang ke rumahnya mengingat peristiwa yang menimpa papinya sebulan lalu. Kematian papinya begitu janggal dan kadang Alena merasa ada satu rahasia yang disembunyikan darinya. Wanita cantik parubaya yang katanya adalah ibu kandungnya tapi sedikit pun tidak merasa empati atau sedih setelah ditinggal suaminya yang adalah papi Alena, tapi justru menikah lagi dengan bawahan di kantor perusahaan papinya. Dan saat gadis itu memejamkan matanya, samar-samar selintas di benaknya wajah laki-laki tua yang berwibawa, dan begitu ia rindukan tampak bersedih, seperti meminta sebuah pertolongan padanya. "Papi." Saat itu pula pas foto dirinya bersama papinya jatuh menghantam lantai dan pecah. "Tolong papi sayang, tolong papi." Alena berteriak memanggil suara misterius yang begitu mirip ayahnya. Dengan napas memburu dan detak jantung yang berdegup kencang, gadis itu beranjak dari tempat tidurnya lalu mencoba meraih gelas berisi air minum. Suasana kamar malam itu semakin terasa mencekam. Lamat-lamat Alena seperti mendengar langkah kaki di depan pintu kamarnya, yang langkah kakinya tiba-tiba berhenti. "Halo, siapa di sana? Mami kah atau itu Bijum?" Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban dari luar kamar. Gadis itu perlahan meraih gagang pintu. Sepi di luar, tidak ada siapapun. Matanya terus mengawasi suasana di luar kamar. Saat mata gadis itu sedang menyatroni area tangga, dilihatnya ada sosok yang berdiri tepat di tengah tangga. Sosok yang berdiri itu masih berada di sana. Alena terus mencoba perlahan mendekati dengan langkah berjingkat. Gadis itu kini sudah berada di sisi atas tangga. "Papi, benarkah ini papi?" ucap gadis itu dengan berjuta rasa tak percaya. Sosok itu perlahan membalikkan badannya dan jelas di depannya sosok laki-laki tua dengan mengenakan jas lengkap menatap ke arahnya.
Tapi mata Alena terbelalak melihat kondisi sosok itu ada sesuatu yang menancap di leher dan di perutnya. Jelas itu sebuah belati. Alena berteriak mencoba menghampiri sosok itu. Sosok itu tak bisa disentuhnya walaupun terlihat begitu dekat. Alena sayang, tolong papi. Tubuh Alena terjatuh dari tangga, lalu saat melihat sosok arwah ayahnya ternyata sudah tidak ada di sana lagi. Papi, kalau benar itu arwahmu yang datang menemui aku, berarti benar kalau kematianmu memang dibunuh bukan karena sakit. Alena bergumam dengan penuh rasa kecewa dan sedih. Pagi telah tiba. Alena terlihat sedang berbenah dan mempersiapkan semua keperluan untuk bekal mendaki hari ini. Beberapa kali teman-temannya menelponnya agar bersiap-siap dan tidak berselang lama terdengar klakson mobil jeep yang berbunyi di depan rumahnya. Seolah tidak ingin berlama-lama, gadis itu berlari terburu-buru menuju keluar rumah. Ayo kita OTW. Gak pamitan dulu lu Al sama nyokap lu? Udah ayo kita jalan aja. Alena kemudian masuk ke mobil jeep itu dan lalu melaju meninggalkan rumah mewah itu. Singkat cerita, perjalanan yang sudah hampir setengah hari mereka tempuh akhirnya kini tiba di perbatasan sebuah kecamatan di sebelah barat Gunung Kidul. Jalan masih terbilang sepi dan jalan-jalan yang mereka lalui dikelilingi hutan yang lumayan panjang. Gue lapar bro. Lu lapar nggak? Tapi di jalan di tepi hutan begini kita cari warung di mana, Nora? Sob, lihat tuh, ada warung di sana. Perasaan dari tadi gue nggak lihat ada warung. Mungkin efek lapar jadi mata lu buram, Reh. Akhirnya mereka berjalan menuju warung yang berada di pinggir jalan dan tepat agak menjorok ke dalam hutan. Mbak, pesan makan ya? Bara berkata kepada seorang pelayan wanita di warung itu. Pelayan itu tidak menjawab namun hanya mengangguk lalu pergi ke arah dapur. Tak lama keluar dua orang dari dapur yang membawa beberapa porsi makanan ke meja mereka. Wah, enak banget kelihatannya. Ayo kita santap. Bayanginnya udah lapar, hampir seharian di jalan belum ketemu makanan. Bara berkata lalu melahap makanan yang ada di meja. Setelah mereka merasa kenyang, Bara memanggil pelayan warung tadi. Niatnya ingin membayar, tapi kedua pelayan itu tidak kunjung muncul juga. Waduh, gimana nih? Kita mau bayar, malah mbak yang punya warung gak ada. Udah taruh aja uangnya di bawah piring, mungkin si mbaknya lagi repot. Sambung Rena. Naruh uang lalu mereka pergi meninggalkan warung nasi di pinggir hutan itu, kembali masuk ke mobil. Tanpa mereka sadari, warung di mana tempat mereka makan kini sudah hilang lenyap dan yang tinggal hanyalah ruang hutan yang ditumbuhi oleh semak belukar. Dan sementara dua pelayan warung tadi kini telah berubah wujud menjadi hantu wewe gombel yang duduk di dahan pohon dengan tertawa terkekeh-kekeh. Pada maghrib mereka sampai di perbatasan hutan lereng Gunung Kidul. Sesaat mesin mobil dimatikan lalu mereka rehat sejenak melenturkan badannya yang lelah. Kita cari lokasi yang aman deh buat bikin tenda malam ini ya. Biar gue yang bikin api unggun, Bar. Lu berdua siap-siapin aja peralatan kita buat mendaki besok. Malam ini kita tidur di sini aja. Kali ini Nora yang berbicara sambil mencari beberapa kayu bakar untuk penghangat dan penerangan area tenda mereka. Api unggun menyala menerangi area tenda di mana Alena dan ketiga kawan-kawannya duduk di depan api unggun. Suasana malam gelap dan udara dingin kini mulai merajai menusuk ke tulang dan tubuh. Alena yang seorang perokok kini tengah menikmati hisapan demi hisapan yang begitu nikmat. Seolah setiap desahan dan tarikan napasnya bisa meringankan beban hidupnya. Aduh, gue pingin pipis nih. Rena meringis tak tahan. Permisi dulu Re, kalau mau pipis. Secara ini bukan tempat umum tapi ini hutan. Jelas Nora yang mengingatkan. Tapi Rena yang sudah tidak tahan seolah tidak mengindahkan nasihat dari Nora. Gadis itu berlari masuk ke dalam rimbunnya semak lalu terlihat mendekam duduk dan buang air kecil di sana. Sementara itu Alena dan Bara juga Nora masih berbincang dan minum kopi hangat di depan api unggun.
Mereka begitu asik ngobrol hingga tidak mendengar suara Rena yang terpekik di dalam semak-semak. Sementara itu tak berapa lama keluarlah Rena dari dalam semak-semak lalu menuju ke tempat teman-temannya. Udah selesai pipisnya. Rena hanya mengangguk dan diam. Mereka tidak menyadari ada perubahan pada diri Rena yang kini tiba-tiba jadi pendiam dan tidak banyak bicara. Gue capek, gue tidur duluan ya. Oke, kita semua istirahat dulu, ngumpulin tenaga buat besok. Naik gunung tubuh juga harus ekstra fit, oke? Naura lalu mengikuti Alena ke dalam tenda. Yang kini berada di luar hanya Bara dan Rena. Bara yang juga ingin masuk ke tendanya tiba-tiba merasa ada yang menarik tangannya seolah menahannya. Bara melihat kini Rena yang tampak tersenyum padanya, senyum yang aneh dan terlihat tatapan mata Rena menyiratkan sesuatu. Tangan gadis itu perlahan mulai merambah dari pundak hingga ke dada pemuda berambut pirang itu. Terdengar desahan nafsu yang memuncak seolah menginginkan sesuatu dari Bara. Pemuda itu seolah terhipnotis dan mengikuti kemauan gadis itu yang mengajaknya masuk ke dalam semak-semak belukar. Bagai kuda binal, Rena yang sudah dikuasai nafsu menyerang dan terdengar desahan erangan kenikmatan dari mulut kedua muda-mudi itu. Mereka melakukan perbuatan dosa di tempat yang seharusnya bukanlah tempat biasa, tetapi yang tidak lain adalah tempat keramat yang seharusnya tidak boleh dikotori oleh perbuatan maksiat. Sementara itu Alena yang berada di dalam tenda merasa tidak bisa memejamkan matanya. Beberapa kali gadis itu membalikkan badan ke sana kemari seperti merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ditatapnya Naura yang tidur di sisinya dan juga dilihatnya Rena yang tidur membelakanginya juga Naura. Desau angin terus terdengar disertai suara binatang malam yang menghiasi suasana malam di lereng hutan Gunung Kidul. Alena yang tidak bisa tidur memilih untuk keluar tenda dengan membawa rokok perlahan saat gadis itu membuka resleting penutup tenda. Tiba-tiba dilihatnya bayangan seperti sedang bergumul di semak-semak di depannya. Apa itu? Tanya Alena sambil memicingkan kedua matanya. Saat rasa heran masih menyelimuti pikirannya, dari arah semak-semak keluar dua orang dari sana yang tidak lain adalah Bara dan Rena. Lu berdua dari mana? Kok berduaan keluar dari semak-semak? Al, gue habis nemenin Ray pipis takut katanya. Alena agak merasa curiga dengan sikap Ray yang terlihat begitu dingin dan terlihat wajahnya pucat seperti tak berdarah. Awas ya, jangan macam-macam lu berdua. Dan ingat tujuan kita naik gunung cuma untuk refreshing, cari ketenangan, bukan untuk yang aneh-aneh. Saat Alena masih duduk di luar tenda dan Bara sudah masuk ke tendanya, dirinya hanya berdua dengan Rena di luar. Lo mau tidur apa mau ngopi bentar? Ngambilin lu kopi saset dulu di dalam. Alena lalu beranjak masuk ke tenda, tetapi betapa matanya terbelalak melihat kalau Rena masih ada di dalam tenda dan tengah terlelap tidur. Lalu siapa yang bersamanya di luar tenda? Dengan segera gadis itu melihat keluar dan benar saja sepi, tidak ada siapa-siapa. Gila, ini gak masuk akal. Jelas-jelas tadi Rena ada bersama gue di luar. Terus yang di dalam ini siapa? Alena membatin lalu mencoba menggugah Rena yang tertidur. Bangun. Kenapa lu bangunin gue? Lu beneran kan tidur dari tadi di sini? Itu gak mungkin dan mana mungkin. Udahlah, gue ngantuk, apaan sih, ganggu aja. Alena yang masih dikuasai perasaan bingung bercampur heran kini mencoba tenang lalu merebahkan diri lalu tidur. Sementara di luar tenda ada sosok yang berdiri menatap ke arah tenda dengan wajah sedih dan suara serak paruh memanggil. Alena, Bara, Naura, tolongin gue. Suara yang keluar dari sosok yang mirip Rena, tetapi suara itu sepertinya tidak bisa didengar kawan-kawannya. Pagi hari, Alena dan kawan-kawannya tengah bersiap-siap untuk kembali melanjutkan tujuan mereka untuk mulai mendaki di gunung itu. Setelah semua dirasa beres, mereka mulai melangkah melanjutkan perjalanannya lagi. Suasana lereng Gunung Kidul begitu dingin dan tampak tertutup kabut tebal.
Dengan begitu hati-hati keempat pemuda-pemudi itu melangkah meniti setiap tebing dan jalan yang mereka lalui. Alena menyiapkan tali dan mengambil sebatang ranting kayu untuk pertahanan saat mendaki tebing. Gadis itu tidak lupa membawa golok pendek yang sudah dipersiapkan untuk menebas kalau ada semak-semak yang menghalangi jalan mereka. Dengan berada di posisi paling depan dilihatnya setiap lekuk jalan yang ada di hadapan mereka. Hampir 4 jam mereka mendaki, terasa mulai lelah dan akhirnya memutuskan untuk rehat sejenak. Kita istirahat di sini bentar ya. Bara yang berbicara dengan menaruh tasnya di samping sebuah pohon. Oke. Mereka kemudian mulai mencari daun pisang untuk alas duduk, sedangkan Rena terlihat seperti memperhatikan sesuatu. Mau kemana, Ri? Gue mau ke sana bentar ya. Hati-hati, Ri, awas ada ular. Rena sekilas mengangguk, lalu lenyap di balik rimbunnya semak belukar. Saat berada di sana, gadis bernama Rena seperti mencari sesuatu dan tampaklah di hadapannya seekor ular yang melingkar di dahan rayutan pohon. Dengan sikap tanpa rasa takut, ditangkapnya ular itu. Benar-benar di luar akal, wajah Rena berubah mengerikan, giginya berubah bertaring. Matanya merah menyala, lalu kuku-kukunya terlihat runcing dan tajam. Dicabik dan dibunuhnya ular itu, lalu dengan lahap disantapnya tanpa tersisa. Rena membersihkan bibirnya dengan belepotan lendir dan darah ular dan beberapa saat kemudian, gadis itu menyatukan tangan di dada dengan memejamkan mata. Wajah, tubuh, dan tangannya kini sudah kembali lagi seperti semula, berwujud layaknya manusia seutuhnya. Alena masih menunggu kedatangan Rena di tepi jalan, kini mengajak kembali untuk melanjutkan pendakian mereka menuju pos 2. Udah siap? Ayo kita jalan kawan-kawan. Mereka mulai meniti setiap jalan setapak dan tidak jarang mereka bertemu hewan melata dan juga tikus tanah yang tiba-tiba muncul dari semak-semak belukar. Alena yang masih fokus dengan langkahnya tiba-tiba melihat ada sesuatu yang melintas seperti berlari. Sini kak, main sama aku. Sesosok anak kecil di bawah pohon terlihat tertawa dan mengajaknya. Hei anak kecil, di hutan belantara sepi ini ada anak kecil. Bahu Alena ditepuk oleh Naura. Kok ngelamun, Al? Nah, lu percaya nggak kalau di hutan belantara begini ada anak kecil main lari-lari? Ngaco ah, mana ada, Ale. Ini di hutan rimba yang jauh banget dari pemukiman penduduk. Jadi aneh aja kalau ada bocil main bebas di tengah hutan begini. Salah lihat lu kali. Sekitar beberapa jam mereka kini sudah berada di perbatasan pos 1, bahkan sudah jauh terlewati. Suasana di atas ini jauh lebih berkabut dan lumayan gelap karena rimbunnya pepohonan yang juga ditutupi semak belukar. Aduh, kakiku sakit. Lu kenapa, No? Gue digigit kelabang, Al. Ambil tali, Bar, sama pisau cepet. Kelabang hitam yang gigit kaki lo, tahan sakitnya. Alena mengikat betis Naura lalu menggigit dan menghisap luka bekas gigitan kelabang di kaki temannya itu. Alena membuang ludah setelah menyedot luka gigitan di betis Naura. Gak apa-apa, No. Yang tenang, yang pasti luka itu segera pulih. Saat melihat Bara membersihkan betis Naura yang terluka, terlihat dari wajah Rena begitu sinis. Ri, kok dari tadi diam aja? Gak bantu kita ngurusin Naura apa? Iya, maaf bro. Hanya kata-kata itu dari mulut Rena yang seperti berpura-pura gugup. Kita bermalam di sini sampai Naura pulih, baru kita lanjut ke atas. Lagian menurut perkiraan besok siang kita udah sampai ke pos 2. Alena berkata dengan membuka peralatan untuk memasang tenda. Tenda telah selesai terpasang, lalu Alena berdiri di tepi semak belukar. Ditajamkannya telinganya karena samar-samar terdengar suara gemericik air mengalir. Mau kemana, Al? Mau cari air, mau ikut, Bar? Oke, gue juga mau. Alena dan Bara menerobos semak mencari sumber air yang terdengar tadi.
Jarak 2 meter nampak sebuah kolam kecil yang berair jernih dan terlihat begitu sejuk. Hati-hati Bar, pelan-pelan. Alena menunggu di pinggir kolam, sementara itu Bara kini mulai mengisi air dengan botol plastik. Saat Alena masih menunggu Bara mengambil air, terlihat semak belukar bergerak. Hei kak, sini kak, main sama kami ke rumah kami. Alena terperangah melihat di ujung semak belukar ada 3 orang anak kecil yang berdiri dengan tertawa kecil, memanggilnya dan mengajaknya. Kalian tinggal di sini? Iya kak, kami tinggal di sana. Ayo kak, ikut kami. Sosok anak perempuan dengan rambut dikepang 2 berbicara dan menunjukkan arah ke rumah mereka. Hei Al, itu ada anak kecil di hutan ini. Berarti ada rumah dong di sekitar hutan ini. Bara pun seolah yakin kalau 3 anak itu adalah anak manusia. Ketiga anak kecil itu menarik tangan Alena yang masih berdiri terpengaruh keheranan di tepi kolam mata air itu. Ayo kak, main ke rumah kami, di sana banyak makanan dan tidak jauh kok dari sini. Iya dek, sabar ya, kakak nanti main ke rumah kalian. Tapi kakak mau anterin air dulu ya ke tenda kami. Ketiga anak kecil itu terdiam lalu kembali bermain berlari masuk ke semak belukar dan menghilang, yang terdengar hanya tawa kecil. Setelah itu suasana kembali hening. Bara sudah selesai minum dan mengisi air di botol, lalu menghampiri Alena yang masih memandang ke arah perginya anak kecil itu. Al, udah pulang anak tadi? Udah mungkin. Gue gak nyangka di hutan ini ada juga yang tinggal di sini. Bahkan anak-anak itu bermain di hutan belantara ini gak ada rasa takutnya ya. Di dalam tenda, Naura masih tertidur beristirahat, sementara Rena tidak terlihat di sana. No, nih air, mau minum gak? Oh iya Bar, aku juga haus. Kemana Rena? Tadi katanya mau cari makan. Nah itu Rena. Naura menunjuk ke arah datangnya Rena. Rena datang dengan membawa seekor kelinci hutan yang sudah mati di tangannya, lalu memberikan kelinci itu kepada Alena. Wah hebat lu Rey, dapat dari mana ini? Rey tidak menjawab, hanya tersenyum lalu kembali duduk di sebuah kamar kayu di dekat tenda mereka. Ada sedikit rasa janggal yang Alena rasakan akan tingkah dan sikap Rey temannya. Biasanya Rey begitu ceria dan selalu berceloteh, tapi semenjak naik gunung sikapnya berubah 180 derajat. Malam mulai merangkak, gelap pun mulai merengkuh area hutan di lereng Gunung Kidul. Rasa dingin bak menusuk tulang. Keempat anak manusia itu tengah asik berdiam di depan api unggun dengan menikmati secangkir kopi hangat. Sesaat kemudian Rena terlihat bangun dari duduknya, lalu berjalan menuju kegelapan ke semak belukar. Alena yang merasa penasaran, lalu diam-diam mengikuti temannya dari belakang. Sepertinya Rey tahu kalau ada yang mengikutinya, tetapi seperti sengaja membiarkan. Bahkan kini berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Dan berani sekali Rey masuk ke hutan malam-malam begini. Mau kemana dia? Setelah lama berjalan, kini akhirnya Alena melihat Rey berdiri menghadap ke arah rimbunnya pohon, lalu merunduk sosok Rey kemudian seperti menyilangkan tangan di dada. Pada menit berikutnya, mata Alena dibuat terbelalak oleh pemandangan di hadapannya. Sosok Rey perlahan berubah wujud begitu menyeramkan. Rambutnya meriap ke atas, selalu kuku-kukunya berubah menjadi runcing. Dengan menutup mulut, Alena beringsut mundur, masih penuh kengerian melihat wujud Rena kini berbalik ke arahnya. Alena, kemari lihat aku. Suara dan wajah seram itu seolah semakin mendekat kepadanya. Alena, ini aku. Siapa kamu sebenarnya? Alena terkejut dan penuh rasa jerih. Alena bertanya. Tetapi dengan tetap waspada, gadis itu bersikap dengan mundur beberapa langkah. Ini aku, Rey. Tidak, bukan Rey. Kau setan. Beritahu aku di mana temanku, Rey. Katakan. Kalau aku bukan Rey temanmu, lalu kau tahu siapa aku? Katakan makhluk setan, di mana Rey temanku? Atau kau kubabat dengan golok ini?
Ri sudah mati dan kau anak Surya Wijaya sebentar lagi juga akan mati. Sosok itu tiba-tiba menyerang Alena. Dan dada Alena terkena cakaran kuku makhluk itu. Tubuh gadis itu terhuyung, lalu makhluk setan itu mencengkeram leher Alena dengan kuat. Begitu terasa sesak dan sakit yang Alena rasakan, baginya cekikan makhluk itu bak jepit besi yang sukar dilepaskan. Saat detik-detik nyawa Alena akan melayang, tiba-tiba, lepaskan teman kami Kondowati. Pekik amarah terdengar menggema di kelamnya hutan. Sosok genderuwo wanita itu melepaskan cekikan di leher Alena, lalu melemparkan tubuh Alena begitu saja ke tanah. Demit Suketi, mau apa kau ganggu tugasku untuk menghabisi anak Surya Wijaya? Ya Allah, masih selamat aku. Lepaskan saja teman kami Gondowati. Bukankah kau sudah memangsa satu temannya? Apakah masih kurang jatahmu? Sosok yang kini berbicara tampak jelas terlihat berwujud seorang pemuda dengan pakaian adat Jawa kuno turun dari atas pohon. Ini gila, benar-benar gila. Siapa mereka? Kenapa mereka mengincar nyawaku? Alena merasakan nyeri teramat sangat di lehernya. Gadis itu mencoba berdiri dan mencoba melarikan diri dari kedua sosok itu. Tetapi tubuhnya terasa lemah dan tidak bertenaga. Saat ini tempat itu terasa semakin mencekam dan ngeri. Karena begitu banyak sosok makhluk astral yang mulai berdatangan. Sosok genderuwo wanita itu tetap berdiri tegak berhadapan dengan makhluk astral yang disebutnya Demit Suketi. Hutan itu seketika menjadi riuh dengan suara-suara makhluk gaib yang berdatangan berbagai macam bentuk dan wujud mereka jelas terlihat oleh mata telanjang Alena. Apa kau masih ingin menantangku, Gondo? Sosok Demit Suketi berkata, sedangkan di sisinya sudah didampingi banyak sekali demit penunggu hutan yang siap melawan si genderuwo betina itu. Kita sama-sama jin kafir, Demit Suketi. Sama-sama perewangan yang suka diperintah untuk membunuh manusia. Jadi untuk apa kau menghalangi niatku dalam menjalankan tugas? Kau harus tahu, Gordo, gadis itu bukan keturunan biasa. Dia adalah pewaris dari Trakiai Sukmajati. Bila kau masih nekat menghabisinya, maka kau akan menghancurkan tempat ini. Aku tidak mau tahu. Yang aku tahu, aku ditugaskan Sadewa untuk menghabisinya. Sebagaimana aku dulu menghabisi nyawa Surya Wijaya, ayah kandungnya. Apa? Sadewa yang ada di balik semua ini? Bukankah dia adik papiku sendiri? Keturunan Mangku Jiwa belum musnah, Demit Suketi. Carmilla belum bangkit, hanya menunggu tumbal darah perawan. Lalu sang ratu kegelapan akan bangkit kembali di hutan ini. Hentikan, jangan teruskan. Atau kau mau kami hancurkan, Gondo? Serangan gaib menghantam sosok Gondowati, tetapi sosok itu tidak bergeming sedikit pun. Aku perewangan Mangku Jiwa tidak akan mudah dikalahkan. Pertarungan berlangsung sengit antara dua makhluk astral itu. Sementara Alena yang masih tersandar lemah tiba-tiba saja merasakan ada hawa sejuk yang berhembus di wajahnya. Ayo kakak ikut aku akan menyelamatkan kakak. Sosok gadis kecil yang tadi sore ditemui di mata air kini berada di hadapannya. Alena seolah mendapatkan kekuatan baru lalu bangun dan ikut bersama gadis kecil itu pergi. Tak berselang lama sampailah Alena di sebuah tempat seperti layaknya perkampungan yang ada beberapa rumah berdinding bambu. Ayo kak ikut kami. Teman-teman kakak juga ada bersama kami, ujar gadis kecil itu, lalu menggandeng tangan Alena dan mengajaknya masuk ke sebuah gubuk. Naura Bara. Alena berseru tak percaya melihat kedua temannya yang ada di sana. Mereka saat ini dalam keadaan terluka sama seperti dirinya. Teman-teman kakak hampir saja mati. Hampir mati?
Mereka nyaris terbunuh oleh ulah perewangan Gondowati, Kak. Tapi kami yang menyelamatkannya. Gondowati mengincar jantung kedua teman kakak. Lalu bagaimana kau bisa tahu kalau mereka diserang, Dek? Kami melihatnya, Kak. Dan dulu kami pun sama mengalami apa yang hampir teman kakak alami. Jadi kalian... Alena mundur sesaat dengan memegang dada. Ada rasa tak percaya serta kesedihan dan juga terselip rasa amarah berbaur menjadi satu di hati dan benaknya. Jadi kalian sudah... Alena tak kuasa melanjutkan ucapannya. Matanya memerah membendung tetesan air mata yang seolah hendak tumpah ke pipinya. Iya, Kak, kami sudah mati. Ya Allah, apa salah kalian, Dek, sampai semua ini menimpa kalian? Kami ditumbalkan oleh pengikut setia Mangkujiwo. Orang tua kami sendiri yang membunuh kami. Sebagai bukti kesetiaan orang tua kami kepada junjungannya, ketika kami lahir ke dunia, mereka menyerahkan jiwa kami kepada Eyang Putri Junjungan. Bukan hanya kami, Kak, tapi sudah ratusan jiwa yang terdampar di hutan belantara ini. Mati ditumbalkan. Tolong kami, Kak. Antarkan kami pada kematian yang sempurna. Doakan kami agar arwah kami tenang menghadap Tuhan. Isak tangis pilu terdengar menyayat hati. Alena terhempas dari duduknya dan duduk lesu bersandar di dinding gubuk bambu itu. Dipandangnya kedua temannya yang masih terbaring di balik bambu. Tetapi ada rasa lega di hatinya. Setidaknya kedua temannya kini ada dekat bersamanya. Malam begitu kelam, suasana di area gubuk terlihat gelap. Sementara itu di luar gubuk terdengar langkah-langkah kecil seperti berlari menuju ke tempat Alena dan kawan-kawannya berada. Hempasan angin kencang membuka paksa pintu gubuk itu, dan tepat di depan pintu muncullah sosok tinggi besar berbulu hitam, menyeringai menatap ke arah Alena yang terduduk lemah. Di sini kau rupanya, gadis piningit. Jangan buang-buang waktuku, malam ini juga kau harus mati. Gadis itu kini seolah punya keberanian. Dengan tiba-tiba Alena bangun dari duduknya dengan siap menggenggam golok di tangannya. Aku siap bertarung nyawa dengan Gondowati. Tetapi aku meminta penjelasan darimu. Apa tujuan Sadewa menumbalkan ayahku? Sadewa adalah pengikut setia Mangkujiwo sang junjungan, dan ayahmu adalah orang yang menentangnya. Jadi sudah pantas kalau ayahmu menjadi tumbalnya. Ingat, gadis bodoh, Sadewa bukan saudara kandung ayahmu, tapi cuma adik angkat. Jadi bersiaplah untuk kuhabisi, karena kalau kau masih hidup bisa menjadi penghalang bagi majikanku. Sosok itu kini sudah berada tepat di hadapan Alena. Sorot matanya tajam dan sudah merentangkan tangannya mengarah ke leher gadis itu. Alena menghindar, tetapi tubuh Alena terpental menghantam dinding pondok bambu. Sosok itu mengangkat tubuh Alena lagi-lagi, membanting gadis itu hingga menghantam ke tanah. Dan belum sempat Alena bangkit, sosok itu mencengkeram lehernya dengan kuat, lalu mengangkat tubuh Alena ke udara. Rasa sakit semakin mendera gadis itu saat matanya terpejam tiba-tiba dalam pandangannya. Alena melihat sosok gadis cantik berpakaian pendaki tersenyum di hadapannya. Dalam saat-saat sekarat, Alena mendengar sosok wanita cantik itu menyebutkan namanya. Samantha. Sosok Gondowati mengeram penuh kepuasan lalu membanting tubuh Alena yang sudah koma ke tanah. Mati juga kau, gadis bodoh. Tapi tiba-tiba sosok itu menghentikan tawanya saat melihat tubuh Alena tiba-tiba bangun dengan penuh keanehan. Suara tulang leher Alena yang patah kembali utuh dan normal. Gadis itu bangkit bagaikan ada sosok yang mengendalikannya. Kini Alena telah tegak berdiri dengan wajah yang seolah bukan Alena yang sebenarnya.
Bangsat, belum mati kau rupanya. Kau lupa padaku, Sumarni siluman genderuwo. Suara berat dan sangat berbeda keluar dari mulut Alena. Sosok Gondowati mundur beberapa langkah dan matanya melotot melihat siapa sosok sebenarnya yang merasuk ke tubuh Alena. Samantha, bagaimana kau bisa bangkit kembali? Bukankah 15 tahun lalu kau sudah mati di air terjun itu? Ya, akulah kuntilanak mangku jiwa, Gondo. Kau lihat kan? Sosok yang ternyata adalah Samantha, pemangku kuntilanak terah keluarga Mangkujiwo, ternyata sudah berada di hadapan Gondowati dengan memutar kepalanya, tersenyum menyeringai lalu mengeluarkan pisau berukir kepala setan dari balik jaketnya. Tak berselang lama dari balik tubuh Samantha keluar sosok yang merangkak menyeramkan berwujud nenek tua berambut putih, bersiap menyerang sosok Gondowati yang kini terlihat bersujud di tanah, memohon ampun pada sosok Samantha yang kini merasuki tubuh Alena. Kuntilanak Samantha tertawa menyeringai lalu sosok berwujud nenek berambut putih yang merangkak perlahan mendekati sosok Gondowati yang masih bersujud di tanah. Gondowati merasakan kalau tangan si nenek berambut putih mulai meraba punggungnya, lalu dengan gemetar dan takut Gondowati memohon meratap meminta ampun. Ampun Kanjeng Doro pemangku, jangan ambil jiwaku. Tapi bukannya mendapatkan pengampunan, justru sosok nenek berambut putih itu kini merobek punggung Gondowati dengan sadisnya. Suara lengkingan kesakitan terdengar dari mulut Gondowati disertai ambruknya tubuh makhluk siluman itu. Suara kuku runcing nenek berambut putih merobek-robek dan mencabik-cabik tubuh Gondowati tanpa ampun. Gusti Ndoro pemangku, makhluk pembangkang ini sudah kuhabisi. Sosok nenek berambut putih berkata lalu perlahan memandang ke arah tubuh Bara dan Naura yang tergeletak di balai bambu. Ya Tuhan, makhluk apa itu? Bara yang masih terbaring lemah memandang penuh rasa takut ke arah sosok kuntilanak nenek berambut putih. Alena, sadar Ale, sadar! Alena yang masih kerasukan Samantha berbalik ke arah Bara dengan seringai dan wajah yang pucat. Gadis itu kemudian mendekati Bara. Kini Bara hanya bisa pasrah saat wajah Alena mulai mendekat ke wajahnya. Kau mau temanmu sadar, anak manis? Alena tertawa mengekeh lalu mengeluarkan pisau bergagang simbol kepala setan. Kau tahu anak muda, gadis ini kami perebutkan dengan kematian. Satu tujuan kami para pemuja Mangkujiwo adalah keabadian. Alena yang dirasuki Samantha kini tiba-tiba mengarahkan pisau belati itu ke arah ulu hatinya sendiri. Alena, ya Tuhan, sadar Al, sadar! Bara berdoa lalu berteriak memuja kebesaran Tuhan. Alena berteriak keras dengan menutup kedua telinganya. Pisau belati yang akan dihujamkan ke dada Alena kini terpental terjatuh, lalu sosok Alena yang kerasukan menghampiri Bara dengan sekali hentakan diangkatnya tubuh pemuda itu dan dibantingnya ke tanah. Nafas Bara terengah-engah, tubuhnya yang serasa remuk kini semakin bertambah terluka. Mampus kau pemuda bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naura yang lemah berbaring dengan segera bertakbir lalu memeluk Alena dari belakang. Dipeluknya tubuh Alena, lalu dengan segera dibacakan ayat kursi di telinga gadis itu. Alena menggelepar kepanasan. Suara raungan kepanasan terdengar menggema di tengah hutan belantara ini. Gemuruh menderu membahana, bumi bergetar meruntuhkan gubuk di mana mereka saat ini berada. Naura memapa tubuh Alena yang terluka parah sementara Bara terkapar pingsan. Betapa rasa bingung kini Naura alami, tetapi itu tidak berlangsung lama. Dari luar gubuk datang beberapa orang anak kecil membantunya keluar membawa serta tubuh Alena juga Bara. Ayo kak, ikut kami. Kami akan membawa kakak dan kakak Alena turun gunung malam ini juga. Gadis kecil itu berkata lalu membopong tubuh Bara sementara Naura memapa tubuh Alena mengikuti gadis kecil itu menuruni lereng Gunung Kidul dengan tergesa-gesa.
Anak-anak kecil itu seolah tidak berjalan menapak ke bumi. Naura merasakan tubuhnya begitu ringan menuruni tebing-tebing terjal yang dipenuhi dengan duri. Sesekali Naura menatap wajah temannya yang koma dalam pelukannya. Air matanya menetes, tetapi dari relung hatinya tidak lupa gadis itu terus berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah melawan waktu, mereka telah sampai di ujung perbatasan lereng Gunung Kidul. Para anak kecil itu merebahkan tubuh Bara dan Alena. Setelah itu mereka berdiri berbaris berjejer. Terima kasih adik-adikku. Kalau kalian tidak menolong kami, mungkin kami sudah mati. Kakak tidak perlu berterima kasih pada kami. Justru kami yang seharusnya mengatakan itu pada kakak. Dan teman kakak yang hilang sebenarnya sudah mati dan mayatnya sudah kami selamatkan, Kak. Di mana jasad teman kakak sekarang? Gadis kecil itu menunjuk ke arah selatan, di mana mobil jeep milik Bara berada. Saat Naura menatap ke arah yang ditunjuk, terlihat sosok yang mirip Rena menatap haru dengan tersenyum ke arahnya. Re. Terdengar suara batuk dari mulut Alena, lalu gadis itu menggerakkan tangannya. Alena, lu udah sadar? Sakit no badan gue. Gue gak sanggup lagi. Kakak pergilah dari lereng Gunung Kidul ini. Cepat tinggalkan tempat ini malam ini juga, Kak. Gadis kecil itu memerintahkan Naura segera membawa Alena, Bara dan juga mayat Rena turun dari hutan angker itu. Pergilah, Kak, cepat tinggalkan tempat terkutuk ini. Gadis kecil itu berseru tegas meminta Naura membawa Alena, Bara dan juga mayat Rena. Selamat jalan, Kak. Dan bila kau butuh bantuan kami, panggil nama kami dengan sebutan Danur. Kami pasti datang bila dibutuhkan. Naura menatap penuh rasa terima kasih bercampur haru. Sesaat setelah itu beberapa orang anak kecil menghampirinya, membantu memapat tubuh teman-temannya yang tergeletak di tanah. Dengan bergegas, Naura dibantu beberapa orang anak kecil itu menggotong tubuh teman-temannya satu persatu ke dalam mobil jeep milik Bara. Jangan pernah kembali kemari lagi, Kak. Selamat tinggal. Setelah mengucapkan salam perpisahan, para anak-anak itu terbang melayang menuju ke atas lereng Gunung Kidul. Naura terperangah dan baru menyadari kalau mereka adalah arwah dan bukan manusia sejatinya. Setelah menghidupkan mesin mobil, Naura segera melajukan mobil itu meninggalkan perbatasan hutan angker itu. Di perjalanan, Naura begitu merasa cemas akan keadaan teman-temannya. Tapi ketika gadis itu masih dalam lamunan, tiba-tiba seberkas cahaya putih menyilaukan menghalangi pandangannya. Dan mobil itu seperti menghantam sesuatu, lalu Naura pun hilang kesadaran seketika itu pula. Di mana aku ini? Alena seolah baru tersadar dari tidur panjang. Perlahan gadis itu membuka matanya dan apa yang dilihatnya pertama kali adalah wajah ibunya. Ale, sudah sadar kamu, Nak? Alena memejamkan matanya pertanda membalas pertanyaan ibunya. Lalu gadis itu menatap sekeliling ruangan yang mana kini berada di sebuah rumah sakit. Di mana Bara dan Naura, Mi? Mereka masih di ruang perawatan, sayang. Kalian koma hampir 1 bulan di rumah sakit ini. Warga menemukan mobil kalian terbalik di hutan alas Purwo, Nak. Koma, Mi? Selama 1 bulan? Alena bertanya penuh rasa tak percaya. Padahal seingatnya saat terakhir nyawanya hampir melayang oleh cengkraman makhluk genderuwo betina tak lebih 3 malam yang lalu. Iya, Ale. Dan yang paling aneh adalah sebelum kalian ditemukan, Sadewo tewas dengan cara yang mengenaskan. Jantungnya hilang secara misterius tanpa ada setetes darah pun. Alena memandang ibunya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Mi, maafin Ale, Mi. Bu Suryo menjelaskan bahwa suami barunya hanyalah tameng untuk melindunginya dan juga Alena, semua itu atas perintah dari Pak Suryo yang secara tidak langsung datang melalui mimpi. Terdengar pintu ruangan itu terbuka, masuklah seorang laki-laki yang tidak lain adalah ayah tiri Alena.
Bayu, semua sudah selesai. Dan tugas saya juga sudah selesai. Izinkan saya untuk pamit undur diri. Kenapa harus pergi, Om? Aku tak masalah bila Om tetap bersama Mami. Saya masih ada tugas di pondok pesantren, Do. Dan saat saya di kantor Mas Suryo itu hanyalah sementara, agar bisa melindungi semua aset-aset perusahaan milik kakak satu guru saya, Do. Bawalah mamiku bersamamu, Om Baskoro, agar Om bisa selalu bersama Mami dan menjaga Mami. Terlihat senyum kebahagiaan terpancar dari raut wajah Alena. Dengan penuh rasa bersyukur, gadis itu menyetujui pernikahan ibu dan orang kepercayaan ayahnya. Waktu pun telah berganti. Kini Alena, Bara, dan Aura sudah memantapkan niat untuk hijrah dan bertobat dengan menetap di pondok pesantren milik guru besar ayah tirinya. Semua pengalaman berharga mereka dapati saat mendaki di Gunung Kidul. Pengalaman yang membuat mereka semakin dewasa dan memilih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kehidupan pasti menemui kematian. Sekian, dan terima kasih buat Yuyun Setiani yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.